veneer gigi di Dokter Kim tuh hasilnya kayak gimana sih Mbak? Untuk hasil veneer gigi di Dokter Kim seperti ini Kak. Ini before giginya sebelum di veneer dan ini after setelah di veneer. Oke, beda ya sama gigi kamu. Coba lihat, coba lihat. Iya, di sini jauh lebih natural gitu ya Mbak ya hasilnya. Betul. Boleh dong teman saya didaftarin ini mau jadi lebih cantik dengan sulapan dari Dokter Kim. Boleh. Yang pertama ya didaftarin ya Mbak ya. Baik, nanti kita daftarkan dulu ya Kak. Sebelumnya Mr. Kim belum datang karena sedang ada acara preskon. Jadi mohon ditunggu dulu di sebelah sana ya Kak. Oke. Oke. Terima kasih. Tapi Iya. sebelum kita nunggu ya, kita coba sapa pemirsa dulu. Halo pemirsa Hidup Sehat. Senang sekali hari ini saya Celia Alexandra kembali menyapa Anda bersama dengan teman saya tentunya ada Astrid di sini. Nah, hari ini di Hidup Sehat edisi spesial Dokter Gigi Kim Song Son, kita akan membahas mengenai gigi kembali nih pemirsa. Kali ini saya mengajak teman saya karena kalau dilihat nih teman saya sudah pernah veneer sebelumnya, tapi hasilnya tuh berbeda dengan yang hasil di Dokter Kim. Nanti kita akan konsultasi sama Dokter Kim dan juga akan disulap gigi teman saya menjadi jauh lebih cantik. Tapi sepertinya Dokter Kim lagi sibuk nih, lagi ada press conference. Jadi saya dan teman saya mau nunggu dulu ya. Ikuti kami yuk. Dokter Gigi Kim Song Son, seorang dokter gigi yang memulai karirnya di Korea Selatan yang telah berpengalaman lebih dari 40 tahun dalam dunia implan gigi dan estetika. Sekaligus pendiri Arirang Dental Clinic, telah menjalin kerjasama dengan TV One untuk program Hidup Sehat Plus. Melalui program Hidup Sehat Plus TV One, Dokter Gigi Kim Song Son akan berbagi cerita dan pengalamannya dalam dunia kesehatan dan estetika gigi. Sangat senang Dokter Kim bersedia bekerja sama dengan TV One ya. Dan melalui konferensi pers ini juga disampaikan bahwa program Hidup Sehat Plus bersama Dokter Gigi Kim Song Son rutin dijadwalkan tayang setiap hari Rabu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat yang akan membahas tema-tema menarik seputar permasalahan gigi kompleks. Halo, selamat pagi Celia. Halo dokter. Tunggu lama ya, maaf ya. Iya, nungguin dokter lo dari tadi. Ya, aduh, maaf ya, masa sibuk hari ini. Acet juga. Oke, Ya. dokter ini teman saya loh dok. Dia masalah giginya sekarang berbeda. Ini udah pakai veneer gigi, tapi di tempat lain dok. Katanya pengen coba veneer giginya iya, Dokter Kim nih. Ya, aduh, hanya putih doang ya. Iya dok. Ya, aduh. Veneer gigi ini kan banyak ya sekarang ya dok ya. Ini buat tren gigi, kemudian Ya, buat betul, cantik, ya. buat membantu penampilan jadi bagus. Tapi saya tuh penasaran nih dok, veneer gigi itu apa sih sebenarnya? 비닐 giginya ada dua macam. Oke. satunya 다이렉트, satunya indirect. 다이렉트nya di dalam mulut dokter langsung ukiran-ukiran. Oke, tapi veneer itu sendiri tuh apa dok? untuk estetik gigi depan gigi depannya orang lihat untuk putih Oke. rata. Oke, untuk putih untuk- rata, tempel doang ya. Bukan biasanya crownnya kita udah tahu giginya banyak sekali, tapi biasanya sedikit doang. Hanya lihatan orang sedikit gigi doang tempel. Pakai Oke. tapi bahannya 컴포지트. 다이렉트nya 컴포지트. biasanya seperti bahan plastik atau Oke. indirectnya pakai seramik. Oh, jadi veneer gigi itu kayak ditempelin, Ya, ditempelin tempelin, ya, gitu betul, betul, ya, Jadi tempelin. dikikis terus ditempelin. Ya. Kemudian dari bahan-bahan tadi yang sudah dokter sampaikan ya, dari plastik sama dari apa tadi? Dok? Seramik. Seramik. Ya. Oke. Ya, oke saya lihat dulu ya. Oke, boleh dok. Iya, udah lama ini udah haus juga banyak karena ini 컴포지트 bahan seperti plastik ya. Oke. bahan plastiknya biasa kurang lebih 10 tahun pasti ini haus banyak. Warna juga berubah, dulunya lebih warna putih, sekarang sedikit kuning-kuning, sela-selanya kuning-kuning pasti karena ini direct haus. Kalau udah seperti ini nih, biasanya harus dibongkar dulu gitu ya? Ya harus bongkar dulu, kalau dia mau putih lagi pakai
bahan apa, itu direct atau indirect, bahannya apa, bentuknya apa. Warnanya ini terlalu putih doang, tapi saya maunya lebih translate, lebih bagus translate, lebih bagus. Dokter, ini saya penasaran banget. Tadi dokter sebutin ada yang plastik, ada yang seramik. Ini nih yang jenis plastik kata dokter. Ya, ini plastik. Bedanya apa sih, Dok? bahan이 namanya composite, tapi seperti plastik. Seperti plastik, ya. 독두르기냐 di dalam mulut langsung ukiran-ukiran. Tapi seramiknya tidak bisa di dalam mulut. Harus kita cetak dulu, kemudian kita ukirannya di dalam model. Sama juga seramiknya untuk keras harus furnace yang suhunya hampir 100 suhu bakar dulu. Sama juga seramik juga macam-macam ada banyak. Ada inseramik, ada zirconia, hybrid luminate, ada banyak-banyak macam. Yang mana bagusnya nanti dokternya periksa dulu, dia cocok gigi apa itu. Oke. Oh begitu ya dok ya, jadi ternyata pemirsa kalau kita mau veneer gigi itu tadi seperti kata dokter Kim ada 2 jenis dari plastik dan juga seramik. Memang yang disarankan oleh dokter Kim ini adalah menggunakan yang berbahan kedua ya dokter yang berbahan seramik karena ini jauh lebih nyaman. Selain nyaman itu juga warna putihnya tuh tidak seperti putih plastik dan kalau dibuatnya itu harus dicetak terlebih dahulu pemirsa. Kalau gigi seperti yang dipakai teman saya ini karena plastik jadi pembuatannya langsung di gigi gitu ya dok ya? Ya, langsung di dalam mulut dokternya ukiran-ukiran. Oke, seperti itu. Bentuk juga haus juga. Pertamanya bukan soft itu lebih panjang-panjang ininya. Karinusnya ini juga lebih panjang-panjang tapi udah kikis banyak dia. Oh, jadi dia bisa terkikis gitu ya? Itu pemirsa yang tadi disampaikan oleh dokter Kim bahwa kalau kita pakai yang plastik itu semakin lama itu akan semakin terkikis. Jadi bentuknya yang awalnya bagus di tahun pertama, ini beberapa tahun ke belakang itu bentuknya akan berbeda. Seperti teman saya saat ini bentuknya sudah berbeda sekali ya dokter ya. Oke. Udah periksa, kita nanti ruang konsulting aja lebih jelasin. Oke. Nah pemirsa tadi kita sudah diperiksa oleh dokter Kim dan saatnya kita ke ruang konsultasi. Tapi Hidup Sehat akan jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi. Arirang Dental Clinic, klinik gigi terluas dan terlengkap di Indonesia dengan tenaga medis yang profesional, mengedepankan pelayanan one-stop service dengan menggunakan peralatan canggih dan modern. Semua permasalahan gigi dan mulut dapat diselesaikan agar Anda dapat menunjukkan senyuman terbaik. Saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Kim Song Son setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi hanya di TV One. Pemirsa Hidup Sehat Plus, tidak mengherankan jika veneer telah menjadi perawatan kosmetik yang tepat untuk mengubah senyuman Anda. Tapi tahukah Anda, veneer sebenarnya sudah ada selama hampir 100 tahun? Asal mula ungkapan populer senyuman Hollywood mungkin diciptakan ketika veneer ditemukan pada tahun 1928. Konsep veneer berasal dari Max Factor, yaitu penemu glamor Hollywood dengan riasan, dan Dr. Charles Pinches yang merupakan seorang dokter gigi California. Max Factor membutuhkan solusi untuk memperbaiki riasan yang tidak bisa diperbaiki. Setelah menerima permintaan untuk mengubah tampilan gigi seorang aktor, Dr. Pinches menemukan pelapis gigi sementara pertama dari prostesis keramik tipis. Pada tahun 1959, Dr. Michael Buonocore bereksperimen dengan etsa enamel. Etsa yang mengikis permukaan gigi dengan ringan untuk memperkuat ikatan selan dan restorasi gigi. Proses ini juga membantu veneer terpasang dengan nyaman di mulut agar tidak menonjol ke gigi pasien. Pada tahun 1982, Dr. Simonsen dan Dr. Kalamia meningkatkan kekuatan perekat dengan mengaplikasikan asam fluorida dalam etsa dan resin komposit untuk merekatkan porselin ke gigi secara permanen. Veneer porselin dapat bertahan antara 10 hingga 30 tahun. Kini, teknologi veneer gigi telah berkembang pesat dan veneer modern tersedia untuk semua orang yang menginginkannya. Veneer saat ini menunjukkan penyesuaian tingkat tinggi dan keterampilan artistik dokter gigi.
Menggabungkan teknologi digital dengan perhatian terhadap keindahan, bentuk, dan simetri untuk menciptakan hasil estetika yang luar biasa alami dan unik bagi setiap penggunanya. Halo pemirsa Hidup Sehat, kembali di Hidup Sehat kali ini. Kembali tadi kita sudah pemeriksaan ya dokter, bersama dengan dokter Kim Song Son tentunya di Arirang Dental Clinic. Dok, tadi kan kita sudah periksa teman saya nih dengan kondisi giginya. Boleh jelasin dok hasilnya seperti apa? Oke, ya tadi udah saya periksa, sekarang kita kelihatan gambar sekalian aja. Kamu bikinnya gigi ini komposite direct di dalam mulut langsung bikin kan? Karena bahan seperti plastik, tidak kuat. Karena itu haus, sini ada kuning seperti gigi kuning, ini juga ada kuning-kuning. Udah lama, kurang 10 tahun mungkin ini haus. Sama juga mungkin ada bau juga, sedikit plastik bau juga mungkin ada ya. Karena menurut sayanya ini gigi kalau mau lagi pakai bahan seramik aja lebih baik, lebih keras, lebih tidak gampang haus. Warna juga tidak berubah seperti itu. Oke, jadi pemirsa kalau dari penjelasannya dokter Kim, ini memang kalau kita lihat di sela-sela gigi teman saya ini warnanya udah kuning ya dokter ya. Dan juga giginya tuh makin lama makin haus ke atas gitu pemirsa. Jadi semakin terkikis, semakin terlihat lebih kecil gitu ya giginya. Mulai pudar juga finirnya. Ya, begitu ya. Dokter, ini kan ada 2 jenis ya, ada yang plastik sama seramik. Orang-orang tuh suka yang mana dok? Ya, orang-orang yang sukanya bahan seramik karena seramiknya tidak gampang haus dan tidak berubah warna. Kamu akan selalu memiliki penampilan lebih senyum cantik ya pasti. Ya, pakai seramiknya. Oke, seperti itu ya. Jadi lebih cantik loh. Oke. Nah, Celia aku mau nanya nih sama dokter nih. Jadi sebenarnya dok, apa sih keuntungan dan juga kelebihan kalau kita menggunakan veneer yang seramik nih? Ya. Giginya, untuk veneernya giginya tidak banyak kikis, hanya sedikit doang aja, minimal preparasi. Veneernya tempelnya di dalam permukaan di enamelnya lebih kuat. Karena kunting bisa juga. Oke, jadi lebih kuat ya ternyata ya. Dan yang paling aku takutin sebenarnya dok ya, kalau mau veneer itu dikikis yang banyak. Ternyata kalau pakai seramik nggak dikikis banyak ya dok perlu. ya. Maksimum kurang lebih kira-kira 0,5 mm, 0,5 mm hanya itu doang ya biasanya. Jadi lebih jelas ya, jadi lebih percaya diri untuk pakai seramik di veneer gigi. Emang kita harus tahu dulu nih apa sih kelebihannya ya, jangan main asal pakai aja jadi hasilnya begini deh. Dokter, ini mungkin pemirsa di rumah ini pengen juga untuk veneer gigi. Kalau mau veneer gigi tuh hal apa sih yang harus dilakukan dok? Ya, satu untuk dokter gigi konsultasi dulu. Karena veneernya indikasinya paling penting. Kadang-kadang tidak bisa ada indikasinya. Kalau tidak bisanya seperti apa, cuma Indonesianya bahasa Indonesia gigi atasnya lebih bawahnya lebih maju. Jamo sama juga atas bawah ujungnya kena. Ini tidak boleh juga ya. Oh gitu. Rata begini malah nggak boleh ya dok? Ya tidak boleh. Oh, jadi harus begini. Ya, kamu gigi juga lihat aja, ininya pasti hangus kan? Iya. Bukan ini. Bukan ini kan, bukan ujung kena tapi ini haus kan? Iya. Sama karena harus ini. Tidak boleh bahasa dokter giginya ya. Itu. Oke, jadi penting banget nih pemirsa untuk konsultasi terlebih dahulu. Setelah itu apa dok? Kemudian jenis veneer apa? Indirect atau direct? Yang mana mau? Pasien mau pilih warna atau bentuknya bagaimana? Untuk warnanya yang paling penting warna. Tidak boleh seperti hanya putih seperti itu doang. Warnanya harus ada kelihatan transparent. seperti gigi asli. Yang penting banget. Tapi ininya hanya putih banget gigi. Dari sini jadi beda. Semua putih tapi giginya biasa ini warna beda-beda. Satu gigi aja pasti warnanya beda-beda. Iya. Kalau bentuknya, kalau mau bentuk tergantung pasien requirement seperti apa. Pasiennya mau apa, lu panjang mau, lu pendek mau, lu lebar mau, itu beda, harus discussion dulu. Kemudian kita cetak. Cetak giginya. Ya, cetak gigi. Kemudian langsung pulang tidak bisa karena sedikit dokter gigi seillu. Karena dokter giginya
tempel sementara doang. Iya. sementara bikin dulu. Kemudian janji dulu, kemudian 1 minggu, kurang lebih 1 minggu atau 10 hari kembali langsung permanen pasang. Itu tahap-tahapnya. Oke, seperti itu. Jadi yang paling utama adalah kita konsultasi seperti tadi ya. Iya. Kita konsultasi, kemudian kita juga konsultasi ke dokter. Kira-kira harus pasang yang mana ya dok? Yang seramik atau yang plastik? Iya. Ternyata dokternya menyarankan tadi untuk lebih bagus pakai yang seramik. Iya. Kemudian dilihat juga nih untuk panjang giginya dan sebagainya gitu ya dok ya. Sehingga nantinya gigi kamu tuh jauh lebih cantik. Ya. Sesuai harapan ya. Iya, dokter, nih kalau kita lihat kan gigi teman saya ini kan udah di veneer di tempat lain ya dok. Ya. Kalau mau pasang veneer di sini nih harus diapain dulu? Pertama, untuk ini bongkar dulu. Karena Oke. udah lama, harus bongkar dulu. Pasti ini mungkin tebal. Karena saya ini bongkar dulu, kemudian gigi asli sedikit kikis dulu. Kemudian saya cetak. Oke, tapi waktu itu kan sudah dikikis ya dok? Ya. Emang harus dikikis lagi Ya, harus, gitu ya? menurut saya harus kikis lebih baik. Biar lebih maksimal. Ya, maksimal lebih pak. Mundur juga giginya, mundur juga, sama untuk warna, untuk sama juga karena sedikit kikis lebih baik menurut saya. Dok, gitu. sakit nggak sih dok? Ya mungkin memang takutkan itu karena kikisnya sedikit banget, tidak sakit. Seperti kita mandi aja dingin sama itu. Nanti sama juga langsung temporary pasang lagi, tidak ilu seperti tidak ilu, tidak sakit juga. Jangan khawatir. Ya. Oke, jangan khawatir kata dokter, karena kita mau bongkar dulu nih Ya. pemirsa, ini gigi teman saya karena sudah di veneer tempat lain, mau dibongkar dulu sama dokter Kim. Nah, bisa langsung ke tempatnya nggak dok? Ya. Boleh ikut nggak? Ya, boleh. Oke, langsung aja pemirsa, kita akan lihat bagaimana proses dari pembuatan atau pembongkaran gigi dari teman saya ini. Yuk! Di Arirang Dental Clinic, kami menerima pasien setiap hari dengan berbagai keluhan masalah gigi dan mulut dengan tenaga medis yang berpengalaman dan profesional. Kami mampu menyelesaikan semua permasalahan gigi yang tidak terselesaikan di klinik gigi manapun. Arirang Dental Clinic memberikan solusi hanya dengan 1 kali pertemuan. Saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Kim Song Son setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi hanya di TV One. Halo pemirsa Hidup Sehat, nah tadi kita sudah konsultasi bersama dengan Dr. Kim dan kali ini Dr. Kim akan membongkar gigi dari teman saya yang sebelumnya melakukan veneer. Nih kita sudah melakukan lagi proses untuk mempersiapkan pembongkaran gigi tersebut. Dokter, yang dibutuhkan apa aja sih dok untuk membongkar gigi? Untuk bongkar giginya dia mungkin saya bongkar sedikit dulu karena Oke. kita baju buka sama. Langsung Anginnya masuk gitu. Ya, dulu karena sedikit menurut saya anestesi dulu. Gitu. Jadi Iya. pemirsa, ini dokter akan mempersiapkan di anestesi dulu. Jadi menurut dokter, ini nanti bakal sedikit ngilu ya dok ya? Ya, mungkin dulu sedikit tapi sementara doang, tidak apa-apa. Dokter sekarang lagi proses apa nih dok? Nah, ini 3D scan. CT scan. CT scan. 3D, Oh, 3D scan. Ya, 3D scan. Kalau biasanya cetak di dalam mulut, pasiennya tidak enak. Karena sekarang ini pakai komputer. Oh, jadi bisa terlihat langsung dan jelas gitu ya, Ya, 3D ya dok ya. ya? Dok, kalau dokter melihat saat ini kondisinya seperti apa dok gigi teman saya ini? Oh, masih bagus karena dulu direct veneernya di enamel tempel doang karena giginya tidak rusak banyak. Oh begitu.
Jadi meskipun waktu itu memakai plastik, tetapi saat ini yang berbahan plastik ya dok ya, Ya. tetapi giginya tuh ternyata tidak bermasalah sama sekali dan Ya. masih aman ya dok Ya, ya, masih untuk aman. nantinya digunakan veneer berbahan seramik tadi. Ya, betul. Tapi ada nggak sih kondisi giginya tuh udah parah gitu dok? kadang-kadang mau binyot. Mm-mm. Tapi giginya tidak banyak karies, tidak bisa ada banyak. Nah itu pentingnya kita untuk mengecek gigi terlebih dahulu sebelum nantinya kita memasang veneer. Seperti teman saya lakukan tadi. Ya, harus binyotnya, menurut sayanya binyotnya dokter gigi harus periksa dulu. Kemudian indikasinya paling penting ini gigi binyot bisa atau tidak. Oke, seperti itu. Ya. Sekarang saya mau pasang temporary. Oke. Oke. Saya temporarnya di dalam mulut langsung saya bikinnya. Oh, jadi nggak dicetak dulu gitu ya tidak dok perlu ya? cetak tadi cetaknya untuk permanen. Permanen aja. Ya. Jadi temporarinya langsung dibuat di dalam mulutnya gitu ya dok ya? Oke. Cacing. Dok, tapi temporary ini pakai bahan apa ya dok? Bahan tadi dia bikin komposit. Bahan komposit, bahan plastik seperti yang Ya, tadi gitu ya ya. dok ya? Oh. Jadi pemirsa ini memang yang digunakan untuk temporary di dokter Kim ini adalah menggunakan bahan plastik atau komposit yang sebelumnya dipakai oleh teman saya. Ini digunakan untuk temporary tapi jauh lebih tipis ya dok ya? Ya. Kalau pemasangan temporary berapa lama dok biasanya? Terserah pasien. Oh pemakaiannya terserah pasien Iya. ya? Kalau dia mau cepat datang tidak apa-apa lama. Tapi biasanya kurang lebih 1 bulan juga tidak masalah. Oh gitu. Jadi memang temporary ini memang bisa dipakai dalam kurun waktu yang lama juga ya. Ya. Tapi saran dari dokter Kim memang cuman hanya dipakai temporary saja. Ya. Jadi nanti setelah cetakan dari permanen tadi selesai, ini bisa langsung diganti gitu ya dok ya? Ya. Oke, sudah hampir selesai. Ibu lihat dulu aja. Oh, sorry. Lihat Ini dulu. sudah selesai ya dok? Ya, udah hampir selesai. Kalau dia mau apa? Oke. Wah, coba boleh lihat nggak dok? Ya, oke, boleh. Coba ditunjukin ke pemirsa deh, temporary-nya hasilnya seperti apa nih? Ini masih temporary ya? Ya, dok, temporary. Masih temporary. Nah pemirsa, ini masih temporary, giginya seperti ini nih, coba ditunjukin. Jauh lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya, padahal dengan bahan yang sama ya dokter Ya, ya. sama, tapi ini sementara. Tadinya permanen, bahannya Oke. tetap sama, cara juga sama. Tapi tadinya temperinya, bondingnya permukaan semua. Tapi sayanya takut tidak cukup karena saya titik doang. Oke. Supaya 1 minggu cukup gampang. Tadi cukup saya ramalkan kurang lebih 1 jam hampir semua. Tapi nantinya cukupnya titik, udah kurang 1 minggu udah beres. Oke, berarti ini nanti 1 minggu lagi kita datang ke sini ya dok ya? Ya pemirsa, tadi kita sudah lihat ya bagaimana dari proses konsultasi hingga pemasangan temporary veneer saat ini, dan berbeda ya, ini jauh lebih bagus dari sebelumnya. Dan juga pemirsa, nanti minggu depan kami akan kembali untuk episode berikutnya melihat bagaimana proses pemasangan veneer gigi permanen. Saksikan terus Hidup Sehat pemirsa setiap hari Rabu bersama dengan Dr. Kim Song Son 9.30 waktu Indonesia Barat di TV One. Indonesia, hidup sehat.